Di dalam visi ini terlihat ada keinginan yang sangat kuat untuk gerak lebih cepat. Dan tentu itu hal yang bagus untuk bangsa ini. Tapi gerak lebih cepat di dalam hubungan internasional itu tidak hanya kita yang tentukan, tapi juga ditentukan oleh dunia internasional. Nah, saya ambil contoh hubungan kita dengan Tiongkok. Salah satu yang saya pikir hubungan bilateral yang sangat penting bagi Indonesia saat ini. Kerjasama ekonomi kita makin dalam, ekstensif, dan jujur saja kita sangat bergantung kepada Tiongkok. Nah, dalam kondisi seperti itu, bagaimana Bapak kalau terpilih nanti menavigasikan politik luar negeri bebas aktif itu tatkala ketergantungan kita makin dalam. Utang luar negeri, investasi, infrastruktur, perdagangan, kita tidak bisa, ini udah point of no return. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga punya kepemimpinan tradisional di ASEAN. Dan negara-negara ASEAN juga itu punya kepentingan masing-masing, sangat pragmatis, ya. Kita juga. Nah, bagaimana Bapak akan mempertahankan platform regional ini, ya, mempertahankan kepemimpinan Indonesia, karena itu platform yang sangat bermanfaat untuk kita deal dengan negara-negara besar. Demikian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Alex. Ketika kita punya kekuatan dan kemudian itu menjadi kekuatan yang bisa dikomparasikan dengan banyak negara. Dan kalau dimulai dari material kita punya, tadi boleh ditampilkan nggak yang nikel dan sebagainya. Kenapa ini saya sampaikan Pak? Wong kita punya kok Pak, kekuatan itu. Kalau kita kuat di situ, kita besar di situ kan kita akan mempengaruhi, kan begitu pertanyaannya. Nah, kita punya. Ketika kita punya ini dan kemudian sebutlah kita mau bicara kemandirian energi. Energi kita tidak boleh mencemari ya. Ada Kyoto Protocol, ada Paris Agreement. Katakan di situ. Dan kemudian seluruh dunia akan nagih besok pertemuan di Uni Emirat Arab ya. Saya kira di Dubai kalau nggak salah ya. Ada pertemuan COP di sana. Semua pasti akan bertanya bagaimana progres dari negara masing-masing yang sudah menyepakati itu untuk melakukan transisi energinya, menuju energi yang lebih bersih. Maka ketika kita punya, Pak lihat aja Pak kekuatan itu Pak. Nikel itu ternyata kalau diolah kita punya keuntungan yang sangat besar. Secara ekonomi dapat, kebutuhan negara dapat, dan kita sedang menuju energi bersih, salah satu contoh. Atau yang kedua barangkali sawit. Sawit kita terbesar juga kan di dunia. Tinggal kemudian bagaimana kawan-kawan nanti di Kemlu katakan, para diplomat, didukung. Jadi leadernya adalah Kemlu. Didukung oleh teman-teman, para expert, ada pengusaha, ada dari kementerian, untuk kemudian kita berbicara dengan banyak negara. Kalau kita punya beberapa poin itu saja, yang memang kita kuat, kita bisa olah, saya kira kita akan diperhitungkan. Terbukti, nikel kemarin kita tidak ekspor dalam bentuk mentah, kita ramai sekali kan. Di dunia, di WTO, dan ramai sekali kita. Maka itulah pentingnya kita melakukan negosiasi, termasuk di kawasan ASEAN. ASEAN menurut saya harus direvitalisasi. ASEAN sebenarnya punya kekuatan. Tapi saya tahu juga ada hubungan-hubungan antar negara, anggota ASEAN dengan negara di luar ASEAN. Maka ASEAN Plus 3 kalau tidak salah juga kita sudah mulai berbicara soal itu. Kalau itu dilakukan, maka dalam konteks kepemimpinan Indonesia, maka kepemimpinan kan bukan I.O. Kepemimpinan adalah mewarnai, kepemimpinan adalah mendorong untuk sampai tingkat menentukan. Maka dalam konteks ASEAN, kalau kita bicara kemarin saya mencoba bicara carbon credit, kita bicara carbon trading, kenapa tidak Indonesia yang memulai? Sehingga kesepakatan-kesepakatan yang mesti dilakukan di ASEAN tidak lagi bicara soal kesepakatan yang bulat. Kita bisa tentukan, tidak harus dengan konsensus bulat.
Tapi ini kepentingan bersama yang mesti kita segera putuskan sehingga posisi ASEAN akan jauh bisa lebih penting dalam menentukan sebuah keputusan di kawasan. Ya kalau kita bicara perdagangan karbon, katakan, saya kira kita punya kekuatan itu untuk berbicara ke dunia. Tidak hanya dari Indonesia tapi bisa masuk ke ASEAN. Yang kedua, kalau kita bicara politik pangan, mengapa kita tidak ajak produsen-produsen pangan yang di ASEAN itu bisa bersama-sama, satu memproduksi, dua menegosiasikan, sehingga kemudian kesetaraan itu terjadi dan manfaat dari organisasi ini akan menjadi jauh lebih tinggi. Ada beberapa catatan yang menyampaikan selama kepemimpinan di ASEAN kira-kira nilai tambah apa yang dilakukan. Apa kita bisa bersepakat soal perubahan iklim di level ini? Karena kita berada sebagian di antaranya di wilayah tropis ini. Kita juga harus bisa menentukan. Apakah kemudian kita bisa cukup kuat untuk mengkonservasi hutan-hutan kita? Apakah kita bisa coba menjaga lahan gambut kita untuk tidak dikonversi kepada yang lain? Agar kemudian ya karbonnya bisa terserap di situ. Dan ini bisa kita perdagangkan dengan teman-teman kita, mitra kita yang ada di Eropa, mungkin di Amerika dan sebagainya. Dan itu memang butuh kepemimpinan yang kuat untuk melakukan itu. Dan itu ada dalam cerita-cerita saya kemarin soal green economy dan blue economy dari kekuatan-kekuatan yang kita miliki. Begitu Pak Alex, ada yang belum terjawab? Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.